Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil aqiqah. Ini pasal tentang hukum akikah. Wahia lughatan ismun lisya'ri ala ra'sil maulud wa syar'an ma sayadhkuruhu al-musannifu biqaulihi. Akikah menurut bahasa itu nama bagi rambut yang berada di atas kepala anak yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut syara, akikah adalah apa yang akan disampaikan oleh penyusun dengan redaksi berikut ini. Wal aqiqatu alal mauludi mustahabbatun wa fassarul musannifu al aqiqata biqaulihi wa hiya adzabihatu anil mauludi yauma sabi'ihi ay yauma sabi'i wiladatihi. Akikah hukumnya atas bayi itu mustahabbah atau sunnah. Penyusun menjelaskan akikah dengan ucapan beliau, akikah adalah hewan yang disembelih untuk bayi pada hari ke-7 dari kelahirannya. Wa yuhsabu yaumal wiladati minas sab'i walau matal mauludu qabla sabi'i wala tafutu bitakhiri ba'dahu fa in ta'akharat lil bulugi saqata hukmuhuma fi haqqil aqi anil mauludi wa amma huwa fa mukhayyarun fil aqi an nafsihi wat tarki. Hari kelahiran dianggap dalam hitungan 7 hari meskipun bayi meninggal sebelum hari ke-7. Akikah tidak habis waktunya karena diundur setelah hari ke-7. Jadi kalau belum mampu sampai 7 hari ya bisa ditunda, masih bisa akikah. Jika belum dilakukan sampai bayi balik, maka sudah tidak sunat lagi dilakukan oleh orang tua. Namun untuk anak itu sendiri, kalau anak itu setelah balik kemudian mampu, dia dipersilahkan untuk mengakikahi dirinya sendiri atau tidak. Yang jelas, kesunahan untuk orang tuanya, kalau anak itu sudah balik, sudah akil balik, sudah tidak sunnah lagi. Kalau orang tuanya tidak mampu. Tapi kalau anaknya yang sudah balik itu kemudian mampu, dia boleh memilih, boleh mengakikahkan dirinya sendiri ataupun tidak. Wa yuzbahu anil gulami syatani wa yuzbahu anil jariyati syatun. Jika bayi yang dilahirkan itu laki-laki, maka akikahnya 2 ekor kambing. Jika wanita yang dilahirkan, maka akikahnya 1 ekor kambing. Qala ba'duhum wa ammal khunsa fayahtamilu ilhaquhu bil gulami au bil jariyati falau banat dzukuratuhu umiro bitadaruki wa ta'adduda al aqiqatu bita'addudil auladi. Sebagian ulama mengatakan anak yang banci bisa disamakan dengan anak laki-laki atau dengan anak perempuan. Jadi tergantung dominannya kemana. Kalau dominan ke anak laki-laki, kalau kelelakiannya lebih dominan, maka dia disamakan dengan anak laki-laki. Kalau lebih dominan ke perempuan, maka disamakan dengan anak perempuan. Jika ternyata dia lelaki, maka disuruh menambah. Misalnya, oh ini perempuan nih, tapi kemudian setelah diteliti lebih seksama lagi, ternyata lebih dominan laki-laki, maka tambah lagi akikahnya.
Akikah itu banyak karena anak banyak. Jadi semakin banyak anaknya, maka akikahnya juga semakin banyak lagi. Wa yut'imu al-aqu minal aqiqati al-fuqara'a wal masakina fayatbahuha bihuluwin wa yuhdi minha lil fuqara'i wal masakin. Akikah diberikan kepada fakir miskin. Hendaknya akikah dimasak dulu dan diberikan kepada fakir miskin dalam kondisi sudah dimasak. Wala yatakhiduha da'watan wala yaksiru azomaha. Sebaiknya ketika membagikan makanan akikah itu sebaiknya diantarkan. Tapi boleh juga mengundang sih, sebaiknya jangan mengundang. Langsung aja diantarkan. Wa'alam anna sinnal aqiqah wa salamataha min aibin yanqusu lahmuha. Ketahuilah bahwa umur hewan akikah, terhindarnya dari cacat yang mengurangi dagingnya, kemudian memakan sebagian dagingnya. Wal aklu minha wa tasadduqu bi ba'dihha wa amtina'u bai'iha wa ta'ayyinuha bin nadari hukmuhu ala ma sabaqa minal udhiyah. Adapun memakan, hukum menyedekahkan, kemudian tidak boleh menjual, kemudian hukum-hukum tertentu sebab akikah itu nadar, hukumnya adalah sama dengan hukum mengkonsumsi, menyedekahkan, kemudian tidak menjual bagian dari hewan akikah, itu hukumnya sama dengan pada yang disebutkan pada bab kurban. Wa yusannu ayyu adzina fi udhunil maulud al-yumna hina yulad. Sunnah mengumandangkan adzan di telinga bayi sebelah kanan ketika dilahirkan, dan sunnah pula mengumandangkan iqamah di telinga bayi yang sebelah kiri. Wa ayyuhannakal mauludu bitamarin wa yumdahu wa yudlaka bihi hanakuhu dakhila famihi liyanzula minhu syai'un ilal jaufi fa illam yujad tamarun farutobun wa illa fa syai'un huluwun. Demikian juga disunnahkan mentahnik, yaitu menggosokkan kurma kering di langit-langit mulut bayi. Caranya kurma keringnya itu dikunyah lalu digosokkan pada langit-langit mulutnya agar ada bagian dari kurma kering tersebut masuk ke pencernaan bayi. Jika tidak ada kurma kering, maka sebagai gantinya adalah kurma basah. Kalau tidak pula ditemukan kurma yang basah, maka sesuatu yang manis, misalnya madu. Wa ayyusamma yauma sabi'i wiladatihi wa yajuzu tasmiyatuhu qabla sabi wa ba'dahu. Disunahkan pula memberi nama bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya. Tetapi boleh juga memberi nama sebelum hari ketujuh atau sesudah hari ketujuh. Tapi yang terbaik pada hari ketujuh. Walau matal mauludu qabla sabi sunnah tasmiyatuhu. Jika bayi meninggal sebelum hari ketujuh, maka disunatkan pula menamainya. Wallahu a'lam bissawab.